Dok, vitamin D jenis apa sih yang cocok untuk pasien gagal ginjal kronik itu? Vitamin D ya. Seru nih, kita bahas ya. Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Pertanyaan menarik kali ini tentang vitamin D. Jadi vitamin D apa sih yang paling cocok untuk pasien gagal ginjal kronik? Mungkin teman-teman Nevro Friends sudah pernah melihat video saya tentang penjelasan kalsium, ya, metabolisme gangguan mineral, tulang, gangguan vitamin D pada pasien gagal ginjal kronik. Termasuk salah satu komplikasi kronik pada pasien gagal ginjal yang bisa menyebabkan bahkan sampai patah tulang atau osteoporosis. Jadi sekilas untuk mengulang dulu ya sebelum kita bahas vitamin D-nya. Jadi pada orang-orang dengan gagal ginjal kronik memang sering sekali terjadi kekurangan atau defisiensi vitamin D. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan dari sel ginjal, di mana sel ginjal itu adalah salah satu tempat untuk mengaktifkan vitamin D. Jadi vitamin D yang dibentuk oleh tubuh kita baik dari bawah kulit yang disinari oleh sinar ultraviolet B atau dari makanan itu semua tidak aktif. Jadi dia baru diaktifkan di liver dan di ginjal. Oleh karena itu kalau ginjalnya rusak, kapasitas untuk mengaktifkan vitamin D juga pasti akan menurun. Jadinya semakin tinggi stadium dari gagal ginjal kronik, maka kerusakan ginjal juga semakin banyak. Akhirnya defisiensi atau kekurangan vitamin D juga semakin berat. Nah, kalau kita tanya nih, apa sih jenis yang vitamin D yang paling pas? Ya sebenarnya dari penjelasan saya tadi itu jelas ya bahwa vitamin D untuk orang-orang gagal ginjal tentunya harus vitamin D yang nggak perlu diaktifkan lagi. Karena vitamin D yang belum aktif yang dibentuk dari bawah kulit atau dari makanan itu biasanya dalam bentuk vitamin D2 atau vitamin D3. Ya, teman-teman mungkin udah familiar nih dengan vitamin D3, termasuk suplemen vitamin D yang banyak sekali sekarang dikonsumsi oleh masyarakat atau oleh netizen ya. Karena memang vitamin D ini bagus untuk suplemen sehari-hari. Karena hampir 80% ya dari masyarakat tidak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu kekurangan vitamin D. Karena nggak mudah tubuh itu membentuk vitamin D. Dia membutuhkan sinar ultraviolet B, dia membutuhkan makanan-makanan tinggi vitamin D yang sebetulnya makanan itu tidak mudah diakses. Jadi untuk orang-orang yang gagal ginjal kronik, tidak bisa mengandalkan dari suplemen yang sama seperti orang yang nggak punya gagal ginjal. Jadi dia nggak bisa mengandalkan dari suplemen vitamin D3 ataupun hanya dari makanan-makanan yang tinggi vitamin D, terutama D2 atau D3. Itu nggak bisa, karena vitamin D3 dan D2 itu belum aktif. Sedangkan vitamin D yang dikatakan bisa memberikan dampak atau efek secara metabolik atau secara metabolisme itu hanya vitamin D yang aktif. Sedangkan aktif dari vitamin D itu diaktifkannya di ginjal. Jadi kalau orang-orang itu sudah mengalami gagal ginjal, meskipun dia konsumsi vitamin D3 atau D2 itu tidak bisa diaktifkan. Jadi dalam bahasa mudahnya jadi percuma. Sudah jelas ya. Untuk orang-orang dengan gagal ginjal kronik tentunya yang paling cocok adalah vitamin D3 yang sudah aktif. Namanya apa? Namanya kalsitriol. Nah, kalsitriol itu suplemen yang juga dijual ada ya dari vitamin D suplemen yang memang sudah berisi kalsitriol. Untuk orang-orang dengan gagal ginjal kronik, vitamin D yang dikonsumsi harus yang sudah dalam bentuk kalsitriol, yaitu vitamin D yang sudah diaktifkan dan nggak perlu diaktifkan lagi di ginjal. Nah, kapan lalu pasien gagal ginjal kronik itu masih bisa menggunakan vitamin D3? Kapan dia nggak bisa dan harus sudah kalsitriol? Menurut guideline internasional dari penyakit gagal ginjal kronik, disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin yang namanya kalsium, fosfat, di mana ini adalah mineral-mineral yang sangat terkait dengan masalah metabolisme vitamin D pada pasien gagal ginjal, itu disarankan tiap 3 bulan sekali. Dan disarankan juga mulai dilakukan pemeriksaan rutin pada gagal ginjal kronik stadium 3. Jadi, untuk para Friends atau keluarga Friends yang sudah menderita gagal ginjal kronik dan sudah stadium 3, 4, 5, itu kalau mau mengkonsumsi suplemen vitamin D harus yang dalam bentuk aktif. Dan bedanya dengan yang vitamin D3, suplemen dalam bentuk aktif ini tidak bisa didapat tanpa resep dokter.
Jadi sebelum mengkonsumsi vitamin D yang aktif atau kalsitriol tadi, harus ada resep dokter dan harus sudah konsultasi dulu ke dokter ginjal. Hati-hati, penggunaan vitamin D yang aktif itu juga bisa menyebabkan yang namanya hiperkalsemia atau kalsium berlebihan yang bisa berbahaya, menyebabkan kalsifikasi atau pengapuran di banyak tempat termasuk pembuluh darah. Jadi teman-teman Nefrofriends yang tadi menderita gagal ginjal kronik stadium 3, konsultasikan ke dokter ginjal untuk segera dideteksi dini kalau sudah ada masalah di metabolisme kalsium, fosfat, dan vitamin D, dan segera diberikan suplemen vitamin D yang aktif secara termonitor.